Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Ya, tentunya hari ini harapannya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk memulai acara ini, mari kita awali dengan membaca doa di dalam hati. Pembacaan doa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, agar semangat, yuk kita tepuk siswa cerdas terlebih dahulu. Tepuk siswa cerdas. Aku siswa cerdas, harus cakap, edukatif, responsif, dinamis, amanah, juga sportif, cerdas pikir, cerdas emosi, yang utama, cerdas hati. Yes, yes, hore! Pertemuan hari ini Bapak tidak akan menyampaikan materi ya. Namun ada hal yang terpenting yang harus kita lakukan di saat ini, yaitu berkaitan dengan membangun budaya positif ya. Budaya positif ini penting ya. Penting untuk apa? Untuk kesuksesan kita semua ya. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah tahu apa itu budaya positif? Pernah dengar nggak? Pernah cari nggak? Searching nggak? Belum pernah? Sama sekali? Sama sekali. Baik, Bapak akan tayangkan ini slide yang sudah dibuat. Nah, tadi ya, budaya positif itu apa? Tahu budaya? Tahu budaya ya? Apa budaya? Pelestarian. Pelestarian apa ya kira-kira? Pelestarian? Kebiasaan. Oke. Selain kebiasaan apa lagi? Kalau kita kaitkan dengan kata positif, oke, Arya gimana? Arya, siapa? Awal, gimana Awal? Keragaman berbagai macam adat istiadat. Keragaman berbagai adat istiadat, ras, suku dan sejenisnya. Iya. Oke, boleh itu ditinjau dari segi masalah kebiasaan. Gimana nanti yang namanya budaya positif itu nanti membangun orang lain. Bapak ambil dari sebuah penelitian. Salah satu contohnya gambar ini lagi ngapain? Lagi? Ini merupakan budaya positif? Iya. Ya, kenapa budaya anti dikatakan budaya positif? Tata agar tertib ya. Ini salah satu contohnya. Kalau begitu budaya positif apa ya? Kebiasaan yang positif. Oke. Nah, Bapak ambil dari sebuah pengertian. Ya. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang dilaksanakan atas kesadaran diri. Yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dia. Artinya apa? Ketika kita melurus, maka itu membentuk sebuah budaya positif. Antri di kantin, diulang-ulang terus, itu membentuk sebuah budaya positif. Ya. Ini arti dari budaya positif. Kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan, artinya apa? Kita melakukan sesuatu itu bukan atas dasar pengen dipuji, lalu juga pengen dinilai, pengen dilihat orang, dipaksa melakukan itu. Wah, saya kalau nggak ngerti takut dihukum. Nah, kalau takut dihukum itu belum bisa membentuk budaya positif, ya. Jadi harus atas dasar kesadaran sendiri, gitu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diyakini apa sih nilai-nilai kebajikan, gitu ya? Nanti kita bahas. Baik, berikutnya kebiasaan positif yang akan kita bangun di dalam kelas itu nanti kita sebut sebagai keyakinan kelas. Nah, sudah pernah dengar sebelumnya keyakinan kelas? Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Belum?
Belum? Belum. Kalau belum nanti kita bahas ya. Keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Baca nggak? Baca ya? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat ya, sebagai fondasi dalam berperilaku. Nilai kebajikan itu kita melakukan ini dasarnya apa sih? Ya, misalkan kita membantu sesama, melawan sendiri. Nah, membantu orang lain itu salah satu diantaranya adalah sebagai nilai kebajikan. Menghormati orang lain itu juga nilai kebajikan. Ya, salah satu namanya. Kemudian, apa nilai kebajikan? Ya, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, setiap individu. Kalau sering ngebully orang, nilai kebajikan atau bukan? Bukan. Seharusnya bagaimana? Seharusnya bagaimana? Seharusnya gimana? Bersikap ramah. Ramah itu adalah nilai kebajikan, ya. Baik. Nah, kalau punya pertanyaan, ya, kamu sudah mendengar kata peraturan? Peraturan sering dengar? Sering ya? Apa peraturan? Tata tertib. Apa tata tertib kira-kira? Ya, mana? Hah? Aturan. Aturan itu mesti ditaati atau tidak? Yang buat peraturan itu siapa? Sekolah. Sekolah. Kamu buat nggak peraturan? Ya. Kalau peraturan kelas, yang buat siapa? Wali kelas. Kelas harusnya, bukan wali kelas, harus kelas. Ya. Bedanya dengan peraturan kelas apa? Kalau peraturan kelas itu ada yang buat dari atas, gitu ya? Ya. Jadi, oh ya bedanya ya. Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas, oh ya. Peraturan kelas sekali lagi yang ada yang buat orang lain, kita yang melaksanakan. Kalau keyakinan kelas, kita yang buat, kita juga yang melaksanakan. Ya, paham ya? Baik, berikutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas tadi ya? Gitu ya. Harusnya di dalam kelas ini kita harus punya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas berat nggak melaksanainnya? Berat nggak kira-kira? Nggak apa-apa. Berat ya? Peraturan kita nggak buat ya? Itu kan bukan kemauan kita, betul? Kalau keyakinan kelas, kemauan semua disepakati dilaksanakan. Paham ya? Oke. Sekarang bagaimana cara menentukan menyusun keyakinan kelas? Nah, saya maunya belajar sambil dengar musik kan dalam ya. Pas sampai ini misalkan harus rajin tidak masuk, it's okay. Ya, yang penting disepakati. Yuk, silakan. Mau waktu 1 menit. Yang sudah melakukan positif. Atau 1, 2, 3. tidak boleh apa? Jangan. Boleh nggak apa-apa? Tulis aja. Boleh. Boleh. Silakan keluar. Yuk, kalau sudah tempel, yuk. Tempel sini ya. Ya. Yang senang apa? Biar. Yuk, buat saya aja. Ayo. Nggak usah.
Satu, dua. Ini ada yang dua nih. Yang nempel terus siapa nih? Mana? Masih ada. Oke, sip. Terima kasih. Ini udah semua? Ya. Sudah. Belum? Yo. Wow. Nah, ini peraturan kelas yang kalian inginkan ya. Di antaranya tidak boleh membuli teman. Udah ya? Tidak boleh membuli teman. Kemudian ada belajar sambil mendengarkan musik. Wah, asik banget tuh ya. Asik. Semua pakai pengeras atau gimana nih? Lalu tidak boleh berlarian di dalam kelas, kejar-kejaran. Tidak meledek nama orang tua. Nah, aduh ya. Kemudian tidak berbicara atau bercanda terlalu keras agar tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Belajar dengan asik. Saling menghargai sama orang lain tuh. Saya ingin ketika belajar gurunya ngajak bercanda biar tidak ngantuk ataupun tegang. Apanya yang tegang nih? Nah, belajar tidak jahil. Lalu saya ingin belajar sambil mendengarkan musik. Wah, banyak nih yang mendengarkan musik. Saya tidak ingin ada ulangan mendadak. Wah. Tidak boleh rusuh jika ada yang tidur. Berarti ini yang suka tidur nih. Ya, jujur. Ada hukuman yang tidak menjalankan tugas piket. Oke. Jangan cepu dan harus solid. Aduh, bahasanya udah bahasa masa kini. Tidak boleh berisik ketika guru sedang menjelaskan. Lalu tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Tidak boleh tidur saat guru sedang menjelaskan atau menerangkan. Ini jujur dalam hati atau emang melihat temannya? Saking sayang ke temannya nih, ya. Kemudian wudhu sebelum mulai pembelajaran. Oke, keren nih. Dilarang jahil kepada teman. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Tidak jahil saat jam pelajaran. Saya ingin semuanya solid. Tidak tidur ketika sedang dalam pelajaran. Izin terlebih dahulu ketika ingin dispen atau meninggalkan kelas. Tidak bercanda ketika sedang pembelajaran. Baik, dari peraturan kelas yang sudah ada, ya, nanti Bapak dokumentasikan ya. Dari peraturan kelas yang ada, ya, ingat otak kita itu sesungguhnya tidak menerima larangan. Ya, tidak bisa menerima larangan. Contohnya apa? Kita mau nengok dong, tiba-tiba ada jangan nengok kiri, nengok nggak? Ya, langsung jangan nengok kiri, nengok nggak ya? Jangan buang sampah di sini, buang nggak? Buang. Karena otak kita tidak mengenal kata larangan, ya, gitu ya. Baik. Nah, agar peraturan kelas ini bisa diterima oleh mindset kita, maka peraturan kelas ini harus kita ubah. Ubah ke dalam kata positif. Kira kata positifnya apa? Membuli itu bentuk apa ya? Menghargai teman atau enggak kalau membuli? Menghargai teman atau enggak? Menghormati teman? Tidak. Jadi kata positifnya menghormati teman tuh. Ya, Bapak tulis ya. Menghormati. Hanya teman saja gurunya. Tidak berbicara atau bercanda terlalu keras. Tidak mengganggu yang lain. Kalau tidak mengganggu yang lain, disiplin. Tidak mengganggu yang lain. Kalau mengganggu, gimana? Baik. Orang. Terus apa lagi nih? Tidak boleh berisik ketika guru sedang menjelaskan. Tidak boleh berisik ketika guru sedang menjelaskan. Kira-kira kalian posisinya apa? Memperhatikan guru. Oke, memperhatikan guru. Ya. Memperhatikan guru. Ambil lagi. Tidak tidur ketika sedang dalam pelajaran. Masih di sini ya. Sini ya. Terus
Izin terlebih dahulu ketika ingin dispen, meninggalkan kelas, termasuk ketika mau ke toiletnya. Oke, kira-kira gimana nih? Jangan keluar ke kelas ketika diberi tugas. Kira-kira bahasa kalimat positif juga. Ya. Disiplin. Disiplin. Oke. Disiplin. Tapi nggak apa-apa. Disiplin. Apalagi nih. Kalau jangan cepu dan harus sulit, apa maksudnya nih? Nah, kompaknya harus kompak positif ya. Nah, kompak nggak ngerjain tugas, nah itu salah itu. Ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Bapak cek lagi, tidak meledek nama orang tua. Berarti masih menghormati. Oke, ini sudah. Tidak boleh membuli, sudah. Mendengarkan, belajar sambil mendengarkan musik. Belajar sambil mendengarkan musik. Setuju? Setuju? Setuju nggak? Setuju. Setuju saya enggak. Kalau nggak semua berarti kalau ada yang nggak setuju nggak bisa. Baik. Ini bisa dipahami? Saya. Nah, dari sini dari peraturan yang kamu butuhkan muncullah kata-kata yang positif. Kata positif ini mudah diterima oleh akal kita, oleh ekonomi kita, yang biasanya menghasilkan sebuah krisis. Nah, setelah ini sekalian, ya tujuan kita adalah sekali lagi membentuk menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang semuanya tanpa kecuali siapapun itu, tanpa disadari, tanpa ada perbedaan ras, suku, bangsa, pengen. Kira-kira dari kata-kata positif ini, keyakinan kelas 99 itu merupakan nilai kebajikan. Ya. Betul. Semua menginginkan itu. Oke. Agama mana yang tidak setuju? Atau suku mana, suku bangsa mana yang tidak setuju untuk menghargai dan menghormati orang lain? Ada? Ada, Pak. Ada. Semuanya sepakat? Jangankan kita, orang yang di luar sana pun pasti menghormati dan menghargai orang lain itu akan dijunjung tinggi. Nah, itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Ya, nilai kebajikan. Baik, Bapak tulis menghormati. Kamu nggak memperhatikan guru, berarti masuk kemana tuh? Menghormati. Masuk. Masuk menghormati? Masuk. Oke, masuk sini ya. Oke, berarti keyakinan kelasnya ke sini. Ya. Memperhatikan dulu sudah masuk ke menghormati dan menghargai orang. Disiplin. Apakah disiplin merupakan nilai kebajikan? Ya. Ya, keyakinan kelas ya. Oke, Bapak tulis disiplin. Kompak, bahasa lainnya apa ya sinonimnya ya? Ya? Kerjasama. Kerjasama. Selain kerjasama apa nih? Gotong royong. Gotong royong. Sinonim ya? Gotong royong. Apakah gotong royong kerjasama ini bahasa universal? Ya, memiliki nilai-nilai kebajikan, betul? Betul? Oh, berarti di sini harus ada 3 keyakinan kelas berdasarkan ini, yaitu menghormati dan menghargai orang lain, yang keduanya disiplin, dan yang ketiganya kerjasama. Ya. Semuanya yakin ini akan kita jalankan berdasarkan ini loh. Oke? Kenapa? Kan ini berdasarkan ini loh. Ya. Oke, ini ya. Jadi kita sudah dapat tuh 3 keyakinan kelas dari kelas 9.
Ya, Bapak tulis ya. Tulis. Yang lain, kemudian disiplin, kerjasama, dan gotong royong. Oke. Sepakat? Oke, sepakat? Oke, berikan applause untuk kita semua. Baik, anak sekalian, budaya positif dalam rangka memotivasi diri secara internal itu dimulai dari keyakinan. Ya, kamu melakukan sesuatu itu pasti berdasarkan sebuah keyakinan dan keyakinan yang kamu miliki. Ya. Kamu berkumpul berkelompok dengan sama yang katakanlah sevisi, sekeyakinan itu karena kamu tahu bahwa dia sama senasib dengan saya. Senasib dalam konteks tanda kutip ya, perasaannya sama, klik satu frekuensi. Apapun itu pasti berdasarkan sebuah ya. Maka sekali lagi keyakinan kelas ini menghormati dan menghargai orang lain, disiplin dan kerjasama atau gotong royong. Ayo kita laksanakan karena ini sekali lagi bersumber dari hati nurani bukan dari bapak. Ya. Kalian tulis. Jadi Dari aku. ya. Tanda tangan, Manda. Tanda tangan dulu. Dibikin satu ada. Saya juga Pak. Kecil saya mah Pak. Oke. Gadis. Nah, Tanda tangan doang. tanda tangan doang. Di jalan aku. Itu udah banyak kan 3 orang. Yuk percepat. Dan Pulpennya jangan dipakai. Pulpen. habis ya kan. Bapak tulis tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titian Aulia dari kelas 99. Saat menyusun keyakinan kelas tadi, saya merasa sangat senang karena dengan menyusun keyakinan kelas dapat membuat suasana kelas lebih nyaman dan juga lebih teratur. Selain itu, dapat membuat hubungan antara satu sama lain menjadi lebih erat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Septiayandani dari kelas 99. Setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa senang karena dengan dibuatnya keyakinan kelas dapat membuat kelas kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Sidik dari kelas 99. Perasaan saya senang karena dengan menyusun keyakinan kelas tadi saya dapat mengungkapkan perasaan saya menjadi satu hal yang dapat disepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Waludin Nurul Huda dari kelas 99. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas di area ruang kelas ini lumayan senang karena diharapkan keyakinan kelas ini bisa membuat bisa meningkatkan rasa solidaritas di area ruang kelas ini di antara para siswa-siswa di kelas 99 ini. Peran keyakinan kelas di dalam area ruang kelas 99 ini sangatlah penting karena diharapkan bisa membuat rasa nyaman, aman, dan tentram dan juga damai di antara para siswa di kelas 99 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.